eh, sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan menunjuk satu orang buat pemimpin doa pada pada sore hari ini. Siapa ya? Saya tulis dulu deh. Teh Maya Asyami Fitri, mana Teh Maya? Teh Maya. Doa apa ya? Ada Pak. Teh Maya pimpin doa pada sore hari ini, Teh Maya. Doa apa ya Pak? Ya doa mau belajar, Ratu. Masa doa makan? Doa belajar, Ratu. Kan kita mau belajar ini, bukan makan. Esok pimpin bebas. Teman-teman, gitu. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa masing-masing menurut agama dan itu, ya. Sok, Teh Maya. Teh kemana Teh? Sok kan sok. Sok. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih Teh Maya atas pimpinan doa pada sore hari ini ya. Jadi nanti setiap pertemuan pasti akan saya tunjuk random siapa yang mau pimpin doa pada setiap pembelajaran ya. Baik teman-teman, kita masuk mata kuliah apa? Anggaran perusahaan ya. Duh, ada kuis lagi pertama pertemuan Teh ya. Nanti gampang lah ya. Nah, sebelumnya teman-teman saya ucapkan selamat datang di mata kuliah anggaran perusahaan di semester 4. Anggaran perusahaan itu mudah, gampang, terurut, sistematis gitu, nggak kayak dia yang suka random gitu, tiba-tiba iya, tiba-tiba tidak gitu ya. Tapi kalau anggaran nggak begitu, jadi satu benar terus runut ke bawahnya, enak. Tapi ya tuh harus konsisten, komit apa? Karena kalau misalkan satu pertemuan nggak paham, sananya akan gelap gitu. Nah, cuman kita akan menghindari hal itu dengan ditambahkan nanti media-media pembelajaran lainnya. Misalkan, aduh saya nggak ngerti pertemuan ini. Nanti setiap pertemuan akan saya berikan video perkuliahan yang telah berjalan hari itu. Ya, teman-teman bisa tonton kembali, bisa simak kembali. Nah, jadi nanti nggak ada kata nggak ngerti. Nanti kalau bingung tinggal tonton lagi videonya. Oh ternyata begini, kerjakan deh gitu ya. Jadi memudahkan. Termasuk nanti teman-teman yang tidak bisa hadir dan sebagainya. Jadi tetap bisa mengikuti perkuliahan, tapi walaupun tidak live gitu, langsung lihat videonya saja via YouTube gitu. Tapi tetap ya presensi tetap masuk ya. Gitu. Presensi tetap ya. Sudah pada presensi semuanya? Belum bisa Pak. Oh, ada di-approve berarti ya? Pak. Banyak yang masih belum di-approve berarti ya? Ya. Ya, nggak apa-apa. Baik. Kemudian begini, perkenalan dulu aja ya. Baik teman-teman yang belum kenal, nah, kebetulan kalau saya itu basisnya adalah di praktisi untuk teman-teman G2 ya. Kalau teman-teman kelas A mah sudah mengenal insya Allah ya. Nah, jadi nanti satu semester ini kita akan belajar secara praktis. Jadi banyakkan nanti praktisnya untuk anggaran perusahaan, nggak teori. Kalau teori pusing, bingung. Nanti kita belajar secara praktisnya gimana sih sebenarnya praktek anggaran atau menganggarkan anggaran perusahaan di dunia nyatanya gitu. Nanti kita akan coba praktek sama-sama. Perlu seperti apa, gambaran besarnya bagaimana. Nah, kemudian bobot penilaian kita seperti ini ya. Jadi kita akan bobot lebih besar di EAS nanti 40%, hadirnya 10%, tugasnya 20%, ITS-nya 30%, dan EAS-nya 40%. Dan setiap ITS ataupun IAS itu tidak ada susulan. Ya, perhatikan baik-baik, tidak ada susulan. Termasuk tugas. Jadi tugas, ITS, EAS sesuai dengan jadwal. Kalau terlambat ya sudah, tidak akan ada susulan dan tidak akan ada perbaikan. Jadi komitmenkan dengan baik-baik ya. Dan untuk pemberian waktunya pun saya tidak akan saklek juga cuma sehari gitu, enggak. Tapi
Untuk tugas itu biasanya saya berikan waktu 1 minggu. Jadi jangan sampai terlambat. Dan tugasnya pun gampang. Praktek barengan, ikutin, kumpulkan, beres kan? Nah, tapi suka dientar-entar mahasiswa teh masalahnya. Nah, itu yang jadi masalah. Tahu-tahu hujan, jaringan jelek, nggak bisa kirim, nah kayak gitu ya. Itu teman-teman. Untuk bobot penilaian, ada yang mau ditanyakan? Bobot penilaian jelas? Jelas, Pak. Jelas Pak gitu. Jelas, good. Nah, kemudian ini mah aturan standar lah seperti yang sudah saya sampaikan di grup. Nanti kemungkinan kita akan ada pertemuan tatap muka. Kalau tatap muka dengan saya nggak bisa di hari biasa, tapi di hari Sabtu atau Minggu. Ya, biasanya saya kumpul di hari Sabtu. Nah, nanti akan dikomunikasikan dulu kapan pertemuan. Nanti kita diskusikan bersama di grup masing-masing, ya, begitu. Nah, baik teman-teman, kita masuk sekarang ke materinya tentang anggaran perusahaan di pertemuan pertama, yaitu konsep dasar penganggaran. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang terdalam, baik, sebelum masuk ke materi berikutnya, seperti yang saya sampaikan, setiap mata kuliah saya wajib bawa pulpen, wajib bawa alat tulis, ya, wajib ballpoint sama alat tulis buku. Karena apa? Nanti akan selalu ada kuis dadakan di sana dan Anda wajib menyimak setiap video yang saya sampaikan, kemudian rangkum dan paparkan pendapat masing-masing. Ya, paham ya? Baik, sekarang silahkan Anda persiapkan alat tulis dan kemudian tunjukkan di kamera. Oke, alat tulisnya mana? Silahkan. Good. Good, terus. Bagus, saya tulis entah gitu. Oke, sip. Yang lain bisa on cam? Oh, masih kerja ya. Oke. Yuk, kita siap-siap sekarang. Nah, alat tulisnya sudah ada. Sekarang saya pengen lihat air minumnya mana. Saya mau botol gede tinggal itu. Mana air minumnya sih? Mantap. Good. Ya, bagus. Bawa cemilan nggak? Buat cemilan nggak? Cemilannya apa? Jadi di kelas saya, Anda sambil makan, sambil minum nggak jadi masalah, ya. Asal fokus, ya. Sambil makan tenang, maberi mikir karena kan ketika berpikir butuh asupan gizi ya gitu. Gitu, ya. Gitu. Asal jangan ini aja, asal jangan basreng gitu ta. Terus mic-nya dibuka jadi bunyi kan krok ulah. Kalau timundek gitu tutup di mute-nya gitu. Baik, siap ya? Baik, kita lanjut. Yuk, kita kuis dulu. Siapkan kertasnya. Ayo. Alat tulisnya siapkan. Kita akan kuis dulu di pertemuan pertama. Oke, hitungan ketiga sudah masuk ke soal pertama. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, Anda silakan ketik siap di kolom komentar. Silakan ketik kolom komentar. 1, 2, 3, silakan ketik siap. Saya tunggu. Mantap. Good. Ya, nggak apa-apa, Refka. Alam we. Baik, yuk gas. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, dalam hitungan 5 harus sudah selesai. 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Lanjut ke pertemuan ke pertanyaan kedua. Oke? Oke ya. Ya. Baik. Kuis pertama dengan soal pendek. Silakan Anda deskripsikan apa yang Anda bayangkan mengenai anggaran perusahaan dalam 3 kata. Deskripsikan tentang anggaran perusahaan dalam 3 kata. Hitungan kelima harus sudah selesai. Silakan jawab. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke. Sudah siap? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah apa perbedaan anggaran dan penganggaran menurut bahasa Anda masing-masing? Ya, silakan Anda jawab dalam kurun waktu 5 detik harus sudah selesai. 1 2 3 4 5. Sudah ya? Baik. Yang ketiga, silahkan Anda pilih dan tulis satu nama rekan dekat Anda. Teman dekat Anda siapa? Kemudian, deskripsikan dia dalam 3 kata. Oke, teman dekatnya tulis namanya siapa, deskripsikan dalam 3 kata. Siap. Mulai dari sekarang, hitungan kelima harus sudah selesai. 1 2 3 4 5. Oke, selesai. Siap. Itu kuisnya. Gampangnya kuisnya. Lega itu kuisnya gitu. Ya. Alhamdulillah ya kuisnya ya. Cuman pertanyaan kedua agak berat kayaknya itu. Namun temaca ya tadi. Mun modulnya temaca itu nggak bisa. Pertanyaan nomor 2, aduh. Ya. Baik, oke. Mau saya tunjuk atau mau mengajukan diri untuk ngomong? Silakan. Siapa yang mau share jawaban? Boleh Pak, cobain Pak. Pak Rafka, mangga. Tadi teh nomor 3 teh yang deskripsiin dalam 3 kata ya Pak. Terkait anggaran. Yang pertama menurut saya nominal, terus perencanaan dan realisasi Pak. Oke, nominal, perencanaan, dan realisasi. Good. Terus, yang kedua, bedanya anggaran dan penganggaran. Kalau anggaran mah sudah fixnya gitu Pak. Kalau penganggaran rencana atau yang dimintanya gitu Pak. Oke. Ya. Terus yang ketiga, siapa rekan dekatnya Refka? Di kampus Pak. Ya tuh, di kampus. Boleh. Aduh paling kalau di kelas mah deketnya sama Teh Dela sih Pak. Hai Dela. Enggak Pak, cuma temen doang. Oke. Soalnya kan saya pindahan juga Pak, nggak tahu, belum deket sama siapa-siapa gitu. Oh gitu, jadi Teh Dela teh the first person. Enggak, dulu kan ini apa bareng Pak daftar kuliahnya gitu. Oh gitu. Terus satu lingkup kerja juga. Oh, satu kerjaan juga. Ya cuman beda anak perusahaan aja, cuman satu lingkup KI Group gitu Pak. Ya, jadi grup perusahaan ya. Ya betul Pak. Deskripsikan. Yang menurut Refka itu Teh Dela kumaha? 3 gitu Pak. 3 maksud ilu mangga tenan naon eta kumaha bebas. Ya, menurut saya gitu baik, terus ramah sama pinter juga Pak. Mana Teh Delanya ada, Teh Dela? Ada Pak. Dela juga ngisinya Refka loh Pak. Kalian. Ya mungkin saat ini teman ya, nggak tahu takdir nanti menjodohkan seperti apa. Si Refka cerita teh mengaminkan jelasnya nama. Itu Pak. Sok, eta Dela, atuh Dela. Sok, kumaha Del? Del. Oke Pak. No. Tapi singkat-singkat nggak apa-apa ya Pak, soalnya sambil kerja. Naon. Dari pertanyaan pertama. Oke. Kalau yang tadi pertanyaan pertama kan deskripsikan tentang anggaran perusahaan. Kalau menurut saya itu dari 3 kata, yaitu keuangan, periode, sama kas. Nah, yang keduanya perbedaan anggaran dan penganggaran itu, kalau anggaran itu penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan kalau penganggaran itu lebih ke rencana untuk pengeluaran dan penerimaan si uang tersebut. Oke. Terus kalau yang nomor 3-nya temannya ya
ya itu Refka, karena apa ya, suka banyak diskusi tugas dan lain sebagainya, dan rumahnya juga deket jadi gampang kalau mau apa-apa gitu. Termasuk Nah, diskusi hati ya. Enggak Pak, Refka udah punya calon Pak. Oh gitu. Aduh, karunya. Udah punya. Jadi Kadela juga sama Pak, punya udah. Oh, ya. Iya Kak, aduh. Nah, kalau dideskripsiin paling kalau menurut saya Refka itu orangnya friendly Pak, gampang kenal sama orang, terus baik, terus cerdik juga gitu, bisa ngatur waktu untuk kuliah sama kerja. Udah sih gitu aja Pak. Terima kasih, Kadela. Keprogram tidak komunis sepi, keprok atuh. Ya. Baik, nah sekarang tadi udah dari kelas A 2 orang. Sekarang silahkan dari kelas G2 siapa yang mau open mic? Leni boleh Pak? Dokter ini silakan. Kalau deskripsi tentang anggaran ya. Jangan ada Pertama pikirkan. pertama ada aturan, hitungan, sama kas perusahaan. Perbedaan anggaran dan penganggarannya adalah anggaran itu rencana, aturan, dan perhitungan. Kalau penganggaran proses pelaksanaan perencanaannya. Oke, baik. Ya. Kalau temennya Nugraha. Ada sekelas teh? Ya. Mana Nugraha? Ada Nugraha? Wah, nggak ada Nugrahanya. Selanjutnya. Ada Pak. Oh, ya. Oh, sip. Berarti ini cocok ya. Tadi Teh Dela membicarakan adalah Refka. Sekarang Leni Nugraha. Nah, ini si Refka teh ngaranna Refka Nugraha. Jadi kumaha ieu teh? Kebetulan Bapak. Oh, kebetulan. Bukan orang yang sama, bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Sangat tuh. Deskripsikan terkait Nugraha seperti apa? Nugraha tuh santai, sepemikiran. Satunya random banget laki-laki satunya. Gua. Satunya laki-laki. Oh, iya, tulang rangu apa namanya teh? Nggak tahu Pak, tanyain Nugrahanya Pak. Oh, gitu. Siap. Alhamdulillah ya. So, makasih Teleni keprok buat Teleni luar biasa ya. Makasih Pak. Baik. Sok siapa lagi yang mau G2? Milda Pak. Oh, Teh Milda, mangga. Kalau yang nomor 1, deskripsikan tentang anggaran perusahaan dalam 3 kata. Ada perkiraan, pendanaan, dan pengalokasian. Kemudian perbedaan anggaran dan penganggaran. Kalau anggaran tuh taksiran atau perkiraan dana yang akan digunakan. Kalau penganggaran tuh proses pengalokasian dana. Terus teman yang dekat, ada beberapa sih Pak kalau di kelas. Iya, satu aja. Satu. Nugraha bukan? Bukan Pak. Ya, pasti Pak. Bagas Pak. Kenapa ini teh ya? Cewek yang dekatnya dengan cowok, cowok dengan cewek, begitu juga ya sama ya, tapi nggak apa-apa ya. Sok lanjut. Terus kalau Bagas kenapa Bagas? Bagas ada Bagas? Ya Pak. Ya, wisi. Bener tuh. Gas. Ini secret admirer, Gas, secret admirer. Silly. Sok kumaha Teh Milda? Kumaha. Tentang Bagas ya apa? Yang pertama tuh nggak pundungan Pak, itu yang paling penting. Terus kedua baik. Baik. Terus kan misalnya kalau ada yang nggak ngerti ditanyain, dan itu tuh bisa mengingatkan saya gitu Pak. Oh, gitu. Hal yang saya juga bisa mengulang. Nggak pundungan gitu ya, baik sama selalu mengingatkan gitu ya. Berarti secara Pak. nah, kan gas kan kalau perempuan tuh berbicara selalu dengan kalimat tidak langsung, Gas. Hati-hati, Gas. Ya Pak. Ya. Tidak pundungan artinya kumaha kira-kira, Gas. Jadi ya kamu selalu menjadi korban baik perasaan maupun apapun, itu hati-hati, Gas. Ya, aku nggak bercanda saya mah ya. Baik, itu sudah mulai kebayang secara anggaran? Acan diterangkeun ya.
tadi adalah perspektif awal yang Anda bayangkan terkait anggaran. Kenapa saya menyandingkan tentang anggaran dengan teman dekat Anda saat ini? Ketika Anda sudah mengenal seseorang, Anda bisa mendeskripsikan terkait anggaran itu karena sudah tahu dan kenal. Namanya tahu, wujudnya tahu. Ya kan? Kemudian, ketika bermasalah anggaran, Anda belum mengetahuinya, kira-kira gimana tuh perspektifnya? Beda-beda kan? Perspektifnya rumah orang masing-masing. Karena apa? Kita hanya baru mengenal nama tanpa mengenal jasad, tanpa mengenal fisik. Ya, betul nggak? Nah, bisa jadi yang dikatakan Revka itu menurut Teh Dela, ya orangnya itu Revka. Bisa jadi yang dikatakan Nugraha, bisa jadi Revka juga. Pedah yang ini mah Revka, ngenalinnya Revka, ini mah nama belakangnya Nugraha, betul nggak? Karena belum tahu orangnya, belum ketemu orangnya, ketika dia berpendapat ini Revka, enggak, ini Nugraha. Karena apa? Belum tahu fisiknya seperti apa, orangnya yang mana, bener nggak? Kalau sudah tahu, oh ternyata yang disebut Revka itu adalah Nugraha juga. Karena namanya Revka Nugraha, seperti itu. Nah, sehingga di pertemuan hari ini kita akan coba sedikit membahas terkait anggaran itu apa. Nah, namun sebelum kita membahas detail terkait anggaran itu apa, penganggaran itu apa, dan lain sebagainya, saya di sini ada video singkat terkait anggaran itu sendiri, ya. Nggak lama kok, nggak lama, cuma 4 menit 30 detikan lah, ya, 4 menit. Ya. Jadi saat ini Anda silahkan tonton baik-baik videonya, kemudian akurkeun. Yang disebut anggaran dan penganggaran teh sama nggak secara konsepnya? Yang seperti tadi Anda tuliskan dalam kertas Anda, ya. Sekarang akurkeun, kumaha ieu? Anu namana anggaran, ya. Yuk siap, kita nonton, siap ya, gampang cuma nonton wae, beri nonton, makan, minum, nonton gitu ya, enak. Baik teman-teman, yuk kita bismillahirrahmanirrahim, tonton videonya, simak bersama-sama, kemudian deskripsikan, tulis di catatan Anda apa yang menyangkut dengan video ini, apa sebenarnya sih, ya. Baik, siap, 1, 2, 3. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Bima. Kali ini, Bima akan bercerita mengenai anggaran. Teman-teman, coba lihat sekeliling kita. Alhamdulillah, kita hidup di negara dengan sumber daya yang sangat kaya. Air berlimpah, tanaman yang subur, minyak bumi, gas alam. Namun, tahukah teman-teman, apa yang terjadi jika kita menggunakan air secara boros? Menggunakan minyak secara berlebihan. Nah, demikian juga dengan uang. Jika digunakan secara boros dan berlebihan, uang kita bisa habis. Lalu, apa yang harus dilakukan agar kita tidak boros dan bisa menghemat uang? Kita bisa mulai membuat anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran adalah sebuah perencanaan untuk menggunakan uang yang kita terima atau miliki. Kenapa kita harus membuat anggaran? Kita memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Keterbatasan uang yang dimiliki mengharuskan kita untuk menentukan hal yang harus diutamakan untuk dipenuhi. Jadi, kita harus pandai dalam mengatur penggunaan uang kita. Bagaimana cara membuat anggaran? 1. Buat tabel seperti ini. 2. Tulis pada kolom pemasukan jumlah uang yang kita terima, baik dari orang tua, hadiah, dan sebagainya. 3. Tulis pada kolom pengeluaran
jumlah uang yang kita gunakan untuk membeli kebutuhan seperti buku, pensil, makanan, dan sebagainya. 4. Jangan lupa sisihkan uang untuk menabung pada sisi pengeluaran. Menabung penting banget loh untuk memenuhi kebutuhan kalian di masa depan, misalnya untuk melanjutkan sekolah, membeli sepeda, dan lain sebagainya. 5. Jumlah pemasukan dan pengeluaran harus seimbang ya. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Apa fungsi anggaran? 1. Fungsi perencanaan anggaran berfungsi untuk merencanakan di mana sumber uang yang kita terima, dari untuk apa kita gunakan. Contohnya, kamu diberikan uang jajan oleh ayah sebesar Rp10.000. Kamu berencana menggunakan uangnya untuk membeli pulpen, buku tulis, dan menghapus. 2. Fungsi pelaksanaan. Ketika sedang berbelanja, kita sering tergoda untuk membeli barang-barang keinginan kita walaupun itu tidak terlalu penting. Misalnya, boneka, permen, mobil-mobilan. Jika kita membuat anggaran, maka kita akan diingatkan bahwa masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi selain membeli boneka. 3. Fungsi pengendalian. Setelah berbelanja, anggaran yang telah kita buat berfungsi sebagai alat pengawasan untuk melihat apakah uang yang kita belanjakan sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Tahukah kalian manfaat dari membuat sebuah anggaran? Manfaat dari membuat sebuah anggaran adalah 1. Membantu merencanakan masa depan. 2. Menghindarkan kita dari sikap boros. 3. Membantu untuk menggunakan uang dengan lebih bijak. 4. Membantu kita untuk menabung. Wah, banyak sekali keuntungan membuat anggaran. Mulai sekarang, aku harus membuat anggaran untuk uang sakuku. Ayo, budayakan mengatur uang kita dengan membuat anggaran. Kumaha guys, akur ente? Akur tidak? Cocok tidak? Kurang lebih iya Pak. Kurang lebih iya. Cocok nek, ya. Baik. Jadi kalau anggaran, tadi teh anggaran berarti naon anggaran teh? Sebuah perencanaan. Perencanaan menggunakan uang. Perencanaan sumber pendapatan di mana, Pengeluaran. ke mana, itu kira-kira. Ya. Kemudian kalau perencanaan anggaran naon? Penganggaran tadi. Oh, mantap. Penganggaran. Kalian bisa jawab? Oh, naon penganggaran? Kan tadi kalau anggaran mah Besaran. rencana pendapatan mana, keluarganya ke mana. Kalau penganggaran proses Pak. Prosesnya. Nah, proses melakukan tadi nganggarkeun kumaha. Ya. Prosesnya beda. Karena apa? Dalam anggaran itu ada prosesnya. Yang dimana tidak bisa dicek celok A, K, C, K, E, K, B, balik deui gitu nggak bisa. Ya. Jadi nanti mata kuliah anggaran tuh ngurut lah, melihat dari kejadian masa lalu, dari mana laporan keuangan ditingali dah. Yang kemarin belajar mata keuangan, mata kuliah Menke dengan saya pasti nyambung ya. Ya. Sekarang lebih dalam lagi gitu. Ya. Nah, dari laporan keuangan dilihat, kemudian nanti diproyeksikan kira-kira ke depan pertumbuhannya bagaimana. Gitu. Terus dan sebagainya. Sampai terakhir terbit laporan rencana penganggaran di tahun berikutnya di 2023. Ya. Lumayan. Untung apa rugi bisa diprediksikan semuanya. Gitu. Ya. Jadi ada prosesnya. A, B, C, D, E, F, G. Karena apa? Kalau misalkan dari A langsung ke C nggak akan bisa ngerjain C-nya karena harus B dulu mau nggak mau. Gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu. Ya, nggak bisa lah pokoknya emang gitu ya. Baik. Yuk.
Sehingga teman-teman, nih, untuk definisinya sendiri, ini berdasarkan KBBI, ya, bahwa yang namanya anggaran teh adalah taksiran. Kalau dari sisi ekonominya, secara harfiahnya anggaran itu adalah perkiraan, perhitungan atau aturan secara harfiahnya. Tapi kalau definisi dari sisi ekonomi, yang namanya anggaran itu taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Ya. Sedangkan dari sisi manajemen adalah rencana penjataan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang gitu. Terus beda naon dengan penganggaran. Penganggaran mah tadi proses mengikhtisarkan rancangan pengeluaran dan penerimaan keuangan selama periode waktu tertentu. Yang pertama, proses mengikhtisarkan. Yang kedua adalah kegiatan mengalokasikan sumber daya untuk sasaran usaha dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi kalau tadi anggaran mah dia teh tugasna memprediksikan penerimaan kumaha, pengeluaran sabaraha, sesuai tidak dengan target harapan kita perhitungannya. Yang kedua, kalau penganggaran itu sendiri, yang tadi taksiran-taksiran itu diikhtisarkeun jadi hiji, diresumekan, sehingga bentuklah ada rancangan pengeluaran, penerimaan keuangan selama jangka waktu tertentu sampai prediksi nanti laba rugina kumaha, ada prediksi untung atau ente gitu. Ya. Nah, gitu teman-teman, sehingga secara garis besarnya antara anggaran dan penganggaran itu masih beririsan. Gitu, ya. Anggaran mah tadi kegiatan pengalokasian anak, ya, atau kegiatan kegiatan pentaksiran, naksir memprediksikan, ya, bukan naksir seeta lain, memprediksikan, ya. Sama sih sebenarnya mah analoginya, ketika kita suka dengan seseorang kita naksir disebutnya. Karena apa? Kita sedang membayangkan dia teh kira-kira begini ya, iya begitu sama sebetulnya. Walaupun dengan kenyataannya ya jauh dengan realita, misalkan ada yang meleset, ya sama ini juga anggaran teh gitu. Ketika kita naksirnya tidak tepat, asal-asalan, ya pasti jauh dari harapan gitu, dan pasti nanti pada saat realisasinya akan meleset gitu. Ya. Diibaratkan nanti anggaran itu adalah sebuah komitmen yang dibangun atas satu hubungan bersama. Nanti Neng ketika kita sudah menikah gitu ya, semua gaji akan Neng rencana lah. Ditaksir saya nanti punya gajian dibikin semuanya ke istri misalnya. Efek teh pada saat pernikahan selesai kemudian menikah, ternyata tidak dikasihkan semuanya. Berarti kan tidak sesuai dengan realitanya. Berarti ada yang salah, itu perlu dikoreksi. Masalahnya di mana? Gitu. Ya, begitu teman-teman. Jadi ini erat kaitannya dengan keseharian kita dengan masalah perasaan. Anggaran pun ada perasaannya gitu, tapi jangan pakai perasaan begitu saja. Karena yang sifatnya anggaran mah konkret. Naon, semuanya berbasis data, bukan rasa. Ya, tidak bisa anggaran perasaan mah kieu, perasaan mah kitu, bukan. Tapi kalau yang namanya anggaran itu basisnya adalah data. Sehingga nanti proyeksinya pun berbasis data. Ya, gitu. Baik. Berikutnya. Kalau untuk pendekatan dasar dari anggaran itu sendiri, kita lebih sudah mengenal tentunya terkait istilah manajemen sebagai proses yang disebut dengan POAC. Ya, betul lah, POAC. Udah kenal lah ya. Ada planning, ada organizing, ada equating, sama controlling. Dan ternyata yang disebut istilah manajemen dari sisi proses POAC eta teh linier dan selaras dengan fungsi yang digunakan dalam anggaran. Karena apa? Pada dasarnya anggaran itu memiliki fungsi perencanaan, planning. Ya.
Fungsi pengorganisasian tentu. Karena apa? Sudah direncanakan, nanti kan masing-masing bagian bikin rencana. Kemudian diorganisasikan menjadi satu kesatuan usus. Satu kesatuan utuh. Setelah itu diorganisasikan kan butuh dilaksanakan, yaitu actuating. Sisanya dikontrol, diawasi. Sesuai tidak rencana anggaran yang kita buat dengan realita yang ada. Gitu ya. Mudah-mudahan poek ya. Baik. Oke, POAK. Nah, ingat. POAK itu adalah istilah manajemen dari sisi proses, sebagai proses. Nah, tapi ini selaras digunakan dalam ilmu anggaran juga, yaitu fungsi perencanaannya, fungsi pengorganisasiannya, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Baik. Cukup jelas atau bingung? Cukup jelas atau bingung? Jelas. Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas. Alhamdulillah. Ya. Baik, sekarang siapkan botol minumnya. Siapkan botol minumnya. Sudah. Botol minum. Milda, botol minum. Kita botol minum kakak sering. Botol minum siapkan. Minum dulu sekarang ada itu lumayan ya, butuh asupan oksigen. Karena apa? Kalau asupan oksigen kita kurangnya secara lahiriah, ya, asupan oksigen kurang, udah mau bisa mikir mau. Tuh, Anda lagi ujian, dikejar waktunya teh. Secara tidak sadar, Anda saat itu tidak melakukan nafas. Hah? Tidak bernafas. Ya? Ini lagi jum kuliah dulu. Tidak bernafas, sadar tuh. Ayo, 5 menit lagi, nafas kita mikir terus. Aduh dikiwe. Nah, asupan oksigen kurang tuh bisa mikir. Gitu. Maka ketika Anda dalam posisi seperti itu, udah nala, tarik nafas yang dalam. Jangan gitu, ya. Asupan oksigennya cukupi lah gitu, ya. Atasnya. Ya, jadi kadang-kadang kita masuk ke psikologi, seetik ke agama, seetik ya ngomong lah. Nah, ampun ya kalau saya suka kayak itu kadia gitu. Baik, nah berikutnya teman-teman, ada perbedaan antara anggaran dan prediksi. Ada bedanya ternyata. Kalau yang alamannya anggaran dan prediksi dari sisi dasar perbedaan asumsi dasarnya, kalau anggaran itu langkah positif untuk kegiatan yang nyata. Artinya apa? Kalau langkah positif untuk kegiatan yang nyata, kita merencanakan langkah ke depannya kudu kumaha. Ya. Analoginya sederhana. Revka sudah punya calon, Teh Dila sudah punya calon. Kalau ada anggaran, itu adalah langkah positif untuk kegiatan yang nyata. Kita menikah nanti kapan, tanggal sabaraha, nabung heula dan sebagainya. Itu langkah positif untuk kegiatan yang nyata. Ya. Beda dengan prediksi. Prediksi mah adalah hanya memperkirakan aja apa yang akan terjadi kemudian. Di mana perkiraan ini itu nggak akan dilakukan gitu. Hanya sekedar pingin tahu nanti aku dan kamu gimana ya kira-kira ke depannya. Gitu aja. Sehingga itu berpengaruh terhadap pelaksanaannya. Kalau anggaran mas setelah langkah positifnya ditentukan, kudu dieksekusi, ternyata kudu direalisasikan. Kalau prediksi, tidak ada indikasi untuk dilakukan atau direalisasikan. Karena pemberangkatan awalnya, ali prediksi sifatnya hayangnya hungkul ke harapna kumaha, geus gitu hungkul. Gitu. Kalau anggaran mah henteu. Langkah ke depan aku kumaha itu sebagai pijakan awal kita untuk melanjutkan ke eksekusi berikutnya. Jadi yang tadi diasumsi dasar dari sisi anggaran eta teh urang mempersiapkan pet atau jalur kudu kumaha, kudu ka mana, targetnya apa.
setelah itu baru direalisasikan. Itu sebagai petanya kita. Sesuai tidak pada saat nanti direalisasi gitu. Kemudian dari sisi fungsi, kalau anggaran mah ya digunakan sebagai apa? Alat perencanaan dan alat pengendalian. Ya, alat perencanaan dan pengendalian. Sedangkan prediksi itu sifatnya ngan ukur perencanaan, hungkul. Tidak eksekusi, tidak dikendalikan, dan sifatnya yang tahu hungkul. Oh kira-kira nanti 2023, 2004 resesi. Udah gitu hungkul. Ya, kalau anggaran begitu, ada prediksi resesi, langkah apa yang harus kita ambil supaya kita tidak ikut tergerus dari sisi resesi itu sendiri. Nah gitu, dieksekusi. Sehingga itu bisa menjadi alat perencanaan dan ujung akhirnya balik lagi ke kontrol, dikendalikan. Oke, jelas? Kita paham ya? Jelas? Dan berikutnya teman-teman, syarat dari penyusunan anggaran itu kudu realistis. Realistisnya selalu seperti kamu dan dia gitu, kudu realistis bro gitu. Kudu kumaha orang teh mungkin tercapai atau tidak, betul. Nah sama anggaran pun begitu, kudu realistis. Kira-kira ini bisa tercapai atau tidak, bisa digapai atau tidak gitu, cara lahiriahnya gitu. Kemudian yang kedua harus luas. Ya, luasnya kumaha teu kaku. Ya, sehingga ketika ada perubahan, contoh misalkan sebelumnya di tahun 2020 itu tidak ada perencanaan untuk COVID di anggaran. Tiba-tiba kejadian COVID. Nah, yang anggaran mah kudu luas, buru-buru disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada. Dibikin koreksinya anggaran dan sebagainya. Yang ketiga itu continue. Maksudnya naon continue ini teh? Yang namanya anggaran setelah tadi realistis, tidak kaku, kudu continue. Continue dalam hal apa? Hal perhatian. Butuh perhatian. Artinya apa? Diperhatikan terus-menerus dari waktu ke waktu, sesuai apa tidak anggarannya gitu. Ya. Anda saja dengan si dia setiap mau makan, yang udah makan belum? Udah sholat belum? Tidur jam berapa? Jangan malam-malam ya. Kan selalu dipantau. Sarua ya gitu. Anggaran teh gitu ya. Artinya apa? Ini pun anggaran pun butuh perhatian. Karena apa? Kalau tidak diperhatikan, itu pasti tidak akan keluar jalur. Pasti kalau ketika keluar jalur itu nggak akan ketahuan. Itu yang bahaya. Tahu-tahu jeblok, we. Tahu-tahu jeblok, we. Sama seperti engkau dan si dia. Tadi perhatikan, we. Di chat teh yang lagi makan, lagi ngapain? Sudah makan atau belum? Ye. Huruf nanti ye unggul. Mau jalan nggak? N atau T gitu pokoknya. Ya, jawabnya nggak sakit ya unggul. Hati-hati tah manusia gitu. Karena ya para lelaki hati-hati kalau sudah seperti itu. Buru-buru kudu introspeksi diri, wah ya masalah sih kan aja. Nah, sih gitu. Ya. Gitu. Sama kalau misalkan dibiarkan begitu ya. Kamu nggak apa-apa. Nah, padahal ada apa-apa. Nah, itu hati-hati. Gitu. Ya. Sehingga syarat penyusunan anggaran ya tadi 3 ini. Tidak hanya diperencanakan ini realistis atau tidak hanya luas, tapi harus selalu diperhatikan terus menerus. Ya. Jadi continue, perhatikan anggarannya linear apa tidak. Kalau di perusahaan saya itu setiap bulan pasti ada evaluasi. Itu artinya untuk memantau. Dievaluasi bersama oleh komisaris, oleh direksi, oleh kepala-kepala divisi, dilihat, oh iya, gitu. Sehingga ketika terjadi apapun saat itu kita bisa bermanuver, kudu kumaha kareupna. Ya, itu teman-teman. Ya, berikutnya. Untuk penyusunan anggaran ada 2 tipe. Ya, penyusunan anggaran ada 2 tipe. Yang pertama, dari atas ke bawah. Ya. Di mana dari atas menentukan heula ya kudu kieu. Ya. Down-nya enggak usah mikir lagi, laksanakan ya udah.
gitu. Kalau bottom up itu prosedur penyusunan tihana pula dari masing-masing divisi heula dirapatkeun, langsung naik ke direksi, disetujui, setelah persetujuan baru dilaksanakan. Begitu. Dan metode prosedur ini dua-duanya bisa dilakukan tergantung kumaha ieu kebijakan masing-masing perusahaan. Saya mah pengen bottom up, saya mah pengen top down. Kebetulan di perusahaan saya menggunakan metode bottom up. Jadi anggaran dari terbawah dulu naik ke atas, nanti disetujui, baru menjadi perencanaan perusahaan secara global, laksanakan sama-sama. Itu, ya. Hey. Jelas? Apa terlalu cepat pembahasannya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Teh Aulia ulah tarik teuing ya deh, ulah tarik teuing bisi. Ulah tarik teuing kieu na. Mimitina mah kieu bener. Jelas kalian kieu. Kada ulah tarik teuing. Bahaya ya aduh, karek pembukaan anggaran can ngitung ya teh. Geus kieu. Aduh ya ampun ya. Itu. Lah itu pembahasannya. Kalau tidak pertanyaan lanjut. Masalah kelompok anggaran itu bisa dibaca nanti. Ini adalah kelompok-kelompok anggaran. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan dasar penyusunan. Ada variabelnya, ada yang tetapnya. Kemudian berdasarkan cara penyusunan dari periodik ataupun kontinu. Jangka waktunya pendek, panjang. Menurut bidangna, operasional, keuangan. Kemudian menurut kemampuan menyusunnya, mau komprehensif apa parsial, ternyata ada. Ya, kalau komprehensif mah keseluruhan rangkaian yang akan nanti kita pelajari dari A sampai Z. Itu komprehensif semuanya. Artinya apa? Anggarannya teh komplit dari awal sampai akhir. Kalau anggaran parsial itu terlengkap, hanya nyusun satu bagian saja. Ya, gitu. Biasanya ini karena masalah ada keterbatasan dari pengalaman, dari wawasan dan sebagainya, dari kemampuan dan sebagainya, gitu ya. Sehingga hanya bisa nyusun misalkan operasional, anggaran operasional hungkul gitu. Nah, kalau yang nanti kita pelajari dari awal sampai akhir, kita akan bertindak nanti sebagai orang keuangan, kita akan bertindak sebagai orang operasi, kita akan bertindak sebagai SDM. Itu nanti kita belajar di 1 semester ini, gitu. Ya. Dan kemudian ini silabusnya kita. Ya, silabusnya kita tadi seperti saya sampaikan, kita nanti akan berperan sebagai orang finance. Kita akan buat anggaran kas, kita akan bikin laporan dan analisis anggaran, kita akan bertindak sebagai orang marketing, kita akan meramalkan penjualan, meramalkan penjualan. Setelah meramalkan, baru bikin anggaran penjualan. Ya, Roy Kiyoshi kalah nih sama anggaran perusahaan. Ya, anggaran penjualan. Nah, kemudian dari situ baru kita bergerak ke sisi operasi. Iya, rada banyak. Kita harus mikirin anggaran produksi, anggaran persediaan, anggaran bahan baku, anggaran biaya non produksi, dan anggaran perubahan aset tetap. Loba, liur, insya Allah. Ya, tapi tenang. Ya, kalau liur, yuk kita sama-sama liur dan siapkan cerebropot di rumah. Ya, biar raga cekas gitu. Cerebropot, apa itu cerebropot? Cerebropot vitamin. Nah, kalau yang human resources itu lebih cenderung ke anggaran biaya tenaga kerja. Ya. Ini geningan kan hiji, kade hiji ge mati, bro. Nanti di sini akan lebih kompleks, satu teh gitu. Encan ngitung gaji pokok, encan ngitung lembur, encan ngitung insentif, encan ngitung BPJS dan sebagainya. Ku abdi diketerukeun di dia belajar sama-sama. Pak kumaha lieur moal, insyaallah moal. Nanti ku saya siapkan template-na, Anda tinggal ngisi hungkul.
Sarana sudah ditunjukkan begini ya, begitu ya, ada video deh. Ya, it's so easy. Jadi sudah anggaran itu mudah loh gitu ya. Tenang aja. Jadi dibikin enjoy aja. Nah nanti untuk teman-teman yang udah kerja apalagi, ya kebayang ya nanti. Apalagi di departemen produksi, yang anggaran produksi kudu kumahanya. Nah nanti kita belajar sama-sama. Ya, yang orang bagian SDM nanti kita belajar sama-sama. Gitu teman-teman. Ya. Dan slide terakhir, thank you gitu. Ya. Nah, itu pertemuan pertama kita hari ini ya. Tiga ngadongengnya resep kuliah teh. Ya. Ya. Itu teman-teman. Lendra aman Lendra? Ya Pak. Cuma nilainya keluar kan? Udah Pak. Udah keluar? Iya. Oh, alhamdulillah ya. Cepet nih ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ada yang bermasalah nilainya yang belum keluar? Kelas A ada? Banyak Pak. Belum keluar banyak? Ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada kepastian. Jangan kayak dia yang nggak ada kepastian, ditunggu-tunggu nggak ada kepastian. Itu bahayanya. Ya Pak. Nggak ada kepastian. Ya. Tapi kan sudah ada bocoran nilai ya. Jadi nggak khawatir ya. Gitu. Baik teman-teman. Nah itu pertemuan pertama. Nah nanti pertemuan kedua akan lebih naik lagi. Ritmenya, tensinya sudah mulai naik. Yang tadinya begini gitu. Tapi itu kamu terus namanya. Nah nanti minggu depan kita udah mulai praktek. Teman-teman yang punya laptop, bagi teman-teman yang punya laptop, install heula Minitabna. Ya. Sudah dikasih video tutorialnya, sudah di-download, tinggal diinstal. Ya. Untuk teman-teman kelas A mah pasti sudah punya, karena sebelumnya sudah belajar dengan saya. Ya. Dan nanti kita pun akan sama-sama belajar menganggarkan dan sebagainya. Nanti teman-teman ilmu forecasting tetap dipakai ya, ilmu forecastingnya. Jadi nggak lupa. Nanti teman-teman yang G2 ya baru belajar. Yuk kita sama-sama memforecastingkan atau memproyeksikan. Apa yang proyeksikan? Ya tadi proyeksi penjualan sabaraha, basisnya dari data, dilihat dari laporan keuangan dan historical penjualan 3 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya gitu ya. Gampang lah ini mah ya. Jadi yang jelas nanti mata kuliah saya ikutin saja prosesnya. Saya tidak akan pelit nilai, tenang aja. Ikuti prosesnya, apa yang saya sampaikan, kemudian nanti ada tugas, ikuti baik-baik tugasnya. Saya tidak melihat itu Anda benar, Anda salah. Dengan ada pengumpulan pun Anda sudah dapat poin. Ya, jadi itu hariwang, teman-teman. Ya, itu, teman-teman. Kemudian, nanti untuk konsep EAS sama ITS-nya, itu akan saya beda sedikit di semester ini. Nanti tugasnya Anda akan benar-benar bikin project. Nanti akan berbagi kelompok ya. Berbagi kelompok. Nah, tolong untuk teman-teman bagi dari sekarang kelompoknya. Ya, kalau G2 total ada berapa mahasiswa? Sekitaran 30. 30. Ya, 30 lebih. 30 lebih ya. Baik. Mau kelompok besar, kelompok kecil? Guys? Besar. Kelompok besar yang nggak usah kelas hiji atunya. Atau sarwa kabeh, rame. Oke, gini aja tuh ya. Satu kelas dibagi 2 kelompok. Ya. Satu kelas dibagi 2 kelompok. Aturannya, yang NPM-nya ganjil, huruf belakangnya kumpul dengan yang ganjil lagi. Ya, yang NPM-nya belakangnya genap dengan yang genap lagi. Satu kelas dibagi 2, ganjil genap, siga di Jakarta. Ya, ganjil genap gitu tiap hari, tiap paginya. Oke, paham? Proyeknya apa? Nanti, karena saya belum buat. Nanti saya siapkan formatnya, Anda tinggal ngisi. Jadi nanti seperti bikin makalah, Anda memproyeksikan ini, siga proposal gitu. Paham proposalnya? Diajukan begini begitu. Nah, gitu. Nanti EAS-na eta proyek kumpulkan udah.
genahnya di akhir semester eta kumpulkan ya udah ya itu tinggal pertemuan pertama nggak diberi kisi-kisi jangan nanti uas gitu nya uas kata jangan uas nanti kumpulkan eta satu proyek bonding bread jadi ya udah genah pisannya jadi siap-siap nanti saya akan siapkan nanti antara contoh dengan nanti sifatnya proyek akan sama, cuman akan beda nominal, ya, beda perusahaan, tapi cara nama sama, kudu kumaha nama, ya. Karena apa? Anda bisa yang ini anggaran ini nih, nanti ketika masuk ke semester berikutnya terkait studi kelayakan bisnis SKB, moal lebeng teuing, aya lah remeng-remeng saeutik mah gitu, ya. Jadi teuing ya. Jadi nanti saya sengaja mata kuliah ini saya buat bersambung. Keuangan masuk ke anggaran perdalam lagi. Nanti dari anggaran Anda bisa bikin SKB secara tidak langsung. Ya. Lu paling hese nama ada keuangan, bingung atuh sob. Hitung nominal gitu betul tuh. Gitu. Walaupun angkanya konkret pasti ya itu karena sesuatu yang pasti itu. Salah sedikit udah ketahuan gitu. Beda dengan SDM, beda dengan marketing, bisa gelak-gelak gitu. Kayak gitu ya. Baik teman-teman, itu saja. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Pak. Cukup jelas ya. Pak, mau tanya. Boleh, silakan. Taunya. NPM-nya belakangnya 0 itu gimana? Masuknya 0 ganjil genap. Genap. 0 genap. Ikut ke yang kelompok genap. Baik Pak, terima kasih. Kecuali tidak punya NPM. Jadi nggak usah ikut kelompok mana-mana. Tidak ke sekolah gitu. Gitu ya. Oke. Makasih Teh Aulia ya. Jadi untuk 0 itu masuk ke genap. Ya, 0 genap. Sisanya itu. Oke. Masuk ke ganjil. Ya. Itu saja teman-teman pertemuan pada malam hari ini. Karena sudah masuk waktu maghrib, saya tutup pertemuan malam hari ini. Cukup menyenangkan pertemuan pertama. Belajar anggaran perusahaan tuh mudah bukan? Mudah gitu ya. Ya. Gitu. Ayeuna we mudah. Anggaran mudah bukan? Bukan, kayak lain mudah. Belajar anggaran mudah bukan? Bukan. Gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak pada pertemuan yang pertama ini. Mohon maaf lahir batin, saya suka bercanda, jadi jangan diambil hati ya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita masuk ke pelabuhan kedua di pertemuan kedua nanti ya. Siapkan makanannya yang enak, minumnya yang bercukup, kemudian siapkan juga nanti mini tabnya dan jangan lupa satu, ikat apa yang kita tahu, yang kita dapat hari ini dengan tulisan. Tapi di awalnya kita harus ikat dengan doa dulu ke Allahnya, bahwa Allahnya di perkuliahan ini ya. Karena yang memahamkan sejatinya bukan saya. Nah, yang bikin paham juga bukan mata kuliahnya, bukan dosennya, bukan karena Anda pintarnya, bukan. Yang ngasih paham siapa? Allah yang memberi pemahaman. Dipahamkan ku saku Allah. Sanajan heseng dipahamkan ku Allah mah paham. Ya, gitu. Jadi bawaan Allah ya. Jangan kahayang sorangan, bawaan Allah. Sehingga mudah-mudahan Anda berkorban dalam artian mengkorbankan diri dari sisi tenaga, waktu dan sebagainya. Jadi nilai ibadah walaupun ini sifatnya ilmu dunia ya. Jadi amal soleh pan genah ya. Udah kuliah, dapat amal soleh, dapat nilai pan luar biasa karena kita sudah bawa Allah di awalnya. Kenapa? Itu saya selalu pertemuan di awal ngadoa heula. Karena sejatinya doa itu adalah ikhtiar pertama setiap kita mau melakukan satu perkara. Bebeja heula kana bogana. Langsung itu urang masalah. Ikhtiar we heula. Geus mentok karek bebeja ya Allah. Hese. Nah, dibalik urang. Kuduna bebeja lah ya Allah, abi dek belajar. Udah kieu ya Allah.
sehingga pada proses ikhtiar berikutnya Iya, Pak. jadi mudah. Ya, oke, paham? Baik, terima kasih teman-teman. Saya jadi ceramah subuh ya. Aduh, ya udahlah, gitu aja ya. Makasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa, sampai bertemu di pertemuan kedua di Kamis yang akan datang. Ya, terima kasih. Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Saya live ya duluan ya, masuk ke kelas berikutnya ya. Bye.